never say you're sorry. Perkenalkan, nama saya Ayu Nabila. Saya akan mempresentasikan tentang anggaran utang. Pengertian pelanggaran utang. Anggaran utang atau payable budget ialah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran utang selain menunjukkan jumlah utang perusahaan pada suatu saat tertentu, juga menunjukkan perubahannya atau mutasinya baik berupa tambahan utang baru maupun pengurangan utang sebagai akibat adanya pelunasan oleh perusahaan atau sebagai pihak debitur. Utang terdiri atas utang jangka pendek atau utang lancar, dan utang jangka panjang atau utang tak lancar. Utang jangka pendek atau short term debt adalah utang lancar. Current debt adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban terutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Utang jangka panjang atau low term debt atau utang tak lancar, non-current debt adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis obligasi. Yang pertama, obligasi biasa ialah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu tertentu, tanpa memandang debitur memperoleh laba atau menderita kerugian. Kedua, obligasi asal ialah obligasi yang bunganya dibayar debitur bila debitur memperoleh laba tetapi kreditur mempunyai hak kumulatif atas bunga. Ketiga, obligasi yang dapat ditukarkan adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang obligasi atau kreditur untuk menukarkannya dengan saham dari perusahaan yang pembuat obligasi. Perkenalkan, nama saya Anggi Sofiaturani. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi anggaran utang. Semakin besar perusahaan, maka kemungkinan untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok yang lebih rendah juga lebih besar. Pada perusahaan yang intensif modal, dijalankannya ekspansi adalah untuk menurunkan harga pokok per unitnya. Sedangkan pada perusahaan yang intensif tenaga, ekspansi terutama untuk memperbesar omset barang yang dijual, penggunaan yang lebih efisien dari produk sampingan, adanya stabilitas dalam produksi, dan makin berkurangnya kerugian karena menganggurnya aset tetap. Selanjutnya di sini ada 2 faktor, yaitu faktor ekspansi dan faktor struktur modal. Faktor ekspansi, tidak ada sesuatu yang konstan, tidak ada kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi yang tidak berubah. Demikian pula halnya dalam kehidupan perusahaan, selalu ada perubahan. Setiap perusahaan yang ingin tetap hidup dan sukses haruslah berusaha agar dapat selalu berkembang. Berkembangnya atau makin besar perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Faktor struktur modal. Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial atau struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Menyusun anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data berlian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Selanjutnya, dalam hal penyusunan anggaran utang, dibuat ilustrasi penyusunan anggaran utang jangka pendek dan utang jangka panjang untuk kredit investasi, yaitu penyusunan anggaran utang jangka pendek dan penyusunan anggaran utang jangka panjang.